Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, di mana saja berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini bertepatan dengan hari Rabu tanggal 17 Maret 2021. Saya menyempatkan waktu sedikit untuk menyampaikan beberapa hal. Mungkin saja ini bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita diciptakan oleh Allah memiliki tujuan khusus, bukan sekedar diciptakan. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Mungkin kalau bahasa kita begini ya, kalau bukan karena ada tujuan khusus, saya tidak bikin, saya tidak buat, saya tidak ciptakan. Sesungguhnya kita ini diciptakan punya tujuan spesifik khusus, menyembah kepada Allah. Kalau bukan karena menyembah kepada aku, saya tidak bikin. Itu sederhananya. Nah sekarang mau saya menyembah tuh sepanjang jalan, sepanjang hari, sepanjang waktu. Ada penyembahan, pengabdian yang sifatnya khas khusus. Sholat kan tidak mungkin terus-terus, nanti tiba waktunya. Haji juga kan tidak terus-terus, nanti ada waktunya. Zakat, ya. Tapi ada perbuatan-perbuatan lain yang tidak boleh terabaikan sedikit. Nah sekarang kita ambillah ruang lingkupnya manusia dengan manusia. Rasul mengatakan, bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang bermanfaat pada manusia yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita bermanfaat? Sudahkah kita berguna dalam kehidupan sosial berdasarkan keberadaan kita? Jika kita sebagai ASN tiap bulan terima gaji, tiap bulan ya terima tunjangan, tiap bulan terima TPP, ini kan luar biasa ini. Dan ini tidak dirasakan oleh kebanyakan orang, karena memang rezeki itu hanya lewat saluran kita. Oleh Allah mempercayai kepada kita untuk mendistribusikan. Kita bagaikan keran air. Air itu luar biasa, air yang dilewati keran itu, tapi tidak sekedar untuk dia, tapi untuk mendistribusikan, membagikan kepada yang lain. Berhasil. Nah, konkretnya adalah jika kita punya sekedar rezeki yang Allah berikan, kita mendapatkan bagian-bagian itu, jangan lupa kalau kemudian sejumlah itu bukan milik kita semua. Tapi ada bagian-bagian yang bukan milik kita dan memang tidak boleh ambil. 2,5% zakat mal, zakat harta, dan itu wajib hukumnya. Siapa di antara kita yang tidak mengeluarkan itu bahaya. Tidak boleh, tidak boleh, karena itu bukan hak kita. Maka itu wajib dikeluarkan.
Berapa sih 2,5% itu? Ah, saya kira tahu kita 2,5% itu. Nah sekarang cari di mana-mana sudah dapat, kalkulator juga bisa. Tapi begini, kan tidak semua kita punya akses untuk mengetahui itu. Hitungan sederhananya 2,5% itu ketika katakan ukurannya 1.025.000 tak keluarkan dari 1 juta itu. Kalau 1.025.000, oh tidak seberapa itu. Kalau maaf, kalau kita banding-bandingkan uang rokok kan satu hari juga ada yang 20.000 lebih. Itu padahal kepentingannya untuk menyenangkan diri sendiri. Bisa untuk sendiri, maaf ya, saya tidak menyinggung orang sana. Tapi ini bandingannya uang rokok dengan zakat yang itu mutlak menjadi milik abadi kita nanti. Kenapa yang kita abaikan? Ini kan ada juga yang disebut dengan sedekah. Saat terima tiap hari itu luar biasa. Lo 2.000 tiap subuh saat ke masjid. Saya kira 2.000 tidak berarti. Kalau 10 hari kan sudah 20.000. 20 hari 40.000. Berarti 1 bulan kita hanya mengeluarkan ya 60.000 ya. Das berapa ya. Karena itu menjadi milik mutlak abadi untuk kita. Baik Pak. Dan ada orang yang salah paham dalam persoalan ini. Padahal ini tidak boleh dianggap sepele dan itu tidak boleh dianggap main-main. Karena ini perintah kewajiban setiap muslim. Yang keduanya, ingat, ini adalah warning, peringatan Allah terhadap setiap muslim, setiap umat Islam yang enggan berzakat, enggan bersedekah, enggan memberikan apa yang dimiliki kepada orang yang berhak menerima. Kalau tidak salah, di surat Al-Mu'min ayat 10, potongannya aja saya sebutkan. Walaula akhartani ila ajalin qarib. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, semua orang mati minta pulang untuk dihidupkan. Oh, di mana ada kita temukan orang-orang yang mungkin di kampung Anda ada ya, kampung saya ada. Mana ada? Dan ada kan orang yang hidup, maaf orang yang mati minta dihidupkan kembali. Ada kayaknya ya. Nah, berteriak orang semua kecuali orang yang sedang senang, suka, hobi membayar zakat, mengeluarkan sedekah atau bantuan-bantuan setelah dia mendapatkan rezeki. Apa keinginannya ketika mau hidup? 2, keinginannya ketika hidup sebentar saja. Kalau hebat sebentar saja. Saat dia sudah berteriak-teriak, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, orang yang berteriak-teriak, hidupkan saya, hidupkan saya, hidupkan saya. Ternyata dia ingin sekali di saat dia sudah menderita di alam kubur minta dihidupkan. Cek pertama dia katakan, fa'asaddaq, saya akan bersedekah. Kuhabiskan hartaku untuk saya sedekahkan, siksa rasanya sekarang. Yang kedua, waqu minas sholihin, saya akan menjadi orang-orang soleh yang menifas, yang pokoknya yang total, yang seluruhnya. Tapi ternyata baik fakta yang kita lihat maupun keterangan Allah dalam Al-Quran lanjutan ayat itu, wala ya'khirunna nafsan idza jaa ajaluha, ketika Allah sudah mengatakan lam, sama sekali tidak. Tidak ada lagi peristiwa, tidak lagi kejadian, tidak lagi keinginan, tidak pernah lagi ada orang yang meninggal itu hidup kembali. Artinya di situ penyesalan yang luar biasa. Sahabat-sahabatku yang merasa punya kelebihan, yang merasa punya dititipi, apalagi pegawai negeri sipil, sebelum datang waktu penyesalan, sebelum datang peristiwa seperti yang diungkapkan ini, segera cepat-cepat
hingga deh. Pari-pari hingga. Karena kalau tidak menyesal nanti. Kalau tidak menyesal nanti. Oh, orang menyesal di dunia terkadang dia bilang, waduh, kenapa saya di dunia ada orang menyesal seperti itu. Tapi bagaimana kalau kemudian menyesal di akhirat kelak? Menyesal di akhirat kelak, tak ada lagi upaya usaha orang yang dapat menolong atau kita berupaya untuk minta pertolongan. Ada. Para saudara-saudaraku, dari hati yang paling dalam, sebagai sesama muslim berkewajiban untuk mengingatkan ini. Itu pertanda bahwa hidup kita adalah makhluk sosial yang prinsipnya untuk saling ingat-ingat. Baik, di akhir tausiah yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yang pertama, trik atau tipsnya saat menerima honor, saat menerima gaji, saat itu keluarkan. Jangan nunggu besok. Yang kedua, jika sudah diberikan, jangan ada kata menyesal. Berarti saat itu kita tidak ikhlas. Yang ketiga, keluarkan berdasarkan takarannya jika itu zakat. 4, keluarkan sesuai peruntukannya. Baik, mudah-mudahan ini tips yang bisa membantu kita, memberikan motivasi kita, memberikan dorongan kepada kita untuk senantiasa yang diberikan ini, yang diamanahkan ini, sanggup kita abdikan untuk mewujudkan sebagai manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Mohon maaf jika hilaf, salah, karena saya sebagai manusia biasa tidak luput dari keliru, hilaf dan salah. Tapi kalau kemudian ini benar adanya, tafadhal, please silakan kerjakan, jangan menunda. Demikian dapat saya sampaikan. Alhamdulillah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.